Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat. Salam jumpa kembali di Yuk Belajar bersama Miss Hesti. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya melanjutkan belajar dari rumahnya. Seperti biasa, sebelum belajar, tidak lupa untuk sarapan agar belajarnya lebih fokus. Lalu buku dan alat tulisnya sudah disiapkan ya. Jangan lupa untuk selalu awali hari dengan berdoa. Anak-anak, pandemi ini masih belum berakhir. Selalu terapkan protokol kesehatannya supaya meminimalkan resiko kalian terpapar virus-virus jahat. Mencuci tangan dengan sabun, lalu membilasnya di bawah air yang mengalir. Memakai masker dengan baik yang menutup bagian hidung dan mulut kalian. Serta selalu jaga jarak minimal 1 meter, terutama di tempat-tempat umum ya. Kalau sudah siap, yuk belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLBJ bab 12 tentang lingkungan sehat. Materi ini tentunya sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri lingkungan sehat, menjaga agar lingkungan sehat, serta manfaat lingkungan sehat. Sebelumnya, kita harus paham dulu apa itu lingkungan sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat atau anak-anak. Lingkungan sehat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Lingkungan terlihat bersih, tidak ada sampah yang berserakan, banyak tumbuhan hijau, serta memiliki udara yang segar. Dengan begitu, lingkungan akan terlihat asri dan nyaman untuk ditempati. Selain itu, banyaknya tumbuhan juga bisa memberikan kadar oksigen yang lebih. Jadi, kita lebih sehat. Berikut ini merupakan contoh gambar lingkungan sehat. Coba kalian amati. Dengan suasana tinggal yang bersih dan asri, dapat memberikan energi positif pastinya untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan gambar berikut ini merupakan contoh gambar dengan lingkungan tidak sehat. Kondisi sampah yang menumpuk tidak beraturan dan air kali yang penuh limbah memberikan efek yang tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, kondisi rumah yang berada di bantaran kali ini berbahaya. Mengapa? Karena sewaktu-waktu saat banjir datang dapat merusak rumah. Bahkan bisa membahayakan penghuninya karena rumah bisa hancur kapan saja. Lalu bagaimana cara kita menjaga agar lingkungan tetap sehat? Berikut ini beberapa cara untuk menjaga lingkungan tetap sehat, yaitu membuang sampah di tempatnya, mengolah sampah kaleng agar tidak menjadi sarang nyamuk, menguras bak mandi agar terhindar dari DBD, dan menanam tumbuhan agar udara segar. Cara yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Umumnya, kita membuang sampah dalam satu tempat. Tapi, seharusnya sampah dibuang sesuai dengan jenisnya agar memudahkan proses daur ulang untuk sampah yang masih bisa digunakan. Berdasarkan jenisnya, sampah ada 4 jenis, yaitu sampah plastik, sampah kaca, sampah kertas, dan juga sampah besi. Sampah plastik dapat berupa botol, tempat makan plastik sekali pakai yang sering digunakan untuk makanan cepat saji. Lalu sampah kaca bisa berupa botol kaca, gelas, ataupun tempat-tempat selai. Lalu sampah kertas itu berupa majalah dan koran bekas, ataupun kardus dan juga kotak susu atau kotak minuman ringan lainnya. Sampah besi bisa berupa kaleng bekas minuman ringan, kaleng cat, kaleng susu, ataupun kawat. Yang kedua, mengolah sampah kaleng agar tidak menjadi sarang nyamuk. Kalau kita perhatikan, mainan motor-motoran ini terbuat dari kaleng bekas minuman ringan ya anak-anak. Ya, lalu robot-robotan pada gambar ini terbuat dari bekas kaleng susu. Ada juga tempat lilin
yang terbuat dari kaleng bekas kue ataupun kaleng cat. Nah, selain itu, drum-drum ini yang terbuat dari besi juga bisa digunakan kembali untuk menjadi tempat sampah. Yang ketiga, menguras bak mandi agar terhindar dari DBD. Kita dapat menciptakan lingkungan sehat dengan menguras bak mandi agar terhindar dari DBD atau demam berdarah. Karena nyamuk sering bertelur di genangan air. Itu sebabnya kita harus rajin menguras bak agar tidak ada jentik-jentik nyamuk dan kita terhindar dari penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian cara yang keempat, menanam tumbuhan agar udara segar. Dengan menanam pohon, kita turut serta untuk membantu penghijauan kota, serta meningkatkan kadar oksigen di lingkungan tempat kita tinggal. Dengan banyaknya tumbuhan, udara menjadi lebih segar, dan lingkungan juga menjadi asri. Dari sekian cara yang sudah kita lakukan untuk menciptakan lingkungan sehat, tentunya memberikan banyak manfaat ya anak-anak. Beberapa manfaat dari lingkungan sehat yaitu terhindar dari penyakit, rumah jadi lebih bersih, tidak ada nyamuk karena lingkungan selalu dirawat, serta menjadikan lingkungan yang nyaman untuk ditempati. Sekarang kita coba evaluasi ya materi yang sudah dibahas tadi. Kalau kalian menyimak dengan baik, pasti bisa menjawab. Sekarang amati dua gambar lingkungan berikut ini. Pada gambar sebelah kiri, tampak air yang keruh dan dipenuhi sampah. Warga yang tinggal juga menghadap ke kali yang banyak sampah dengan bau yang tidak mengenakan. Dengan kondisi seperti ini, kesehatan pastinya akan terganggu karena banyak kuman yang menimbulkan penyakit. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, lingkungan tampak terawat, bersih, dan banyak tanaman. Walaupun keadaan air tidak terlalu jernih, tapi tidak tampak sampah yang menumpuk. Jadi, dapat kita simpulkan gambar sebelah kiri adalah ya, lingkungan tidak sehat. Sedangkan gambaran di sebelah kanan adalah lingkungan sehat. Selanjutnya anak-anak, Miss Hesti akan meminta bantuan kalian untuk memilah sampah yang ada pada gambar sesuai dengan jenisnya. Lalu kita buang ke sesuai tempatnya. Yang pertama, tempat selai ini. Tempat selai ini kita buang pada tempat sampah yang berwarna hijau. Ya, betul. Lalu berikutnya, kaleng bekas minuman dibuang di tempat sampah yang berwarna kuning karena terbuat dari besi atau aluminium ya. Lalu selanjutnya, botol air mineral plastik dibuang di tempat sampah yang berwarna merah. Betul sekali. Berikutnya, kardus bekas kita buang di tempat sampah yang berwarna biru. Kotak minuman bekas susu ini kita buang di tempat sampah yang berwarna biru karena berbahan dasar kertas. Selanjutnya, botol minuman ringan kita buang di tempat sampah yang berwarna merah. Tempat garam yang berbahan kaca ini kita buang di tempat sampah yang berwarna hijau. Yang terakhir, ember bekas yang berbahan aluminium ini kita buang di tempat sampah yang berwarna kuning. Ya, betul sekali. Tapi anak-anak ada yang ketinggalan ya sepertinya. Untuk tempat selai dan tempat garam tadi, sebelum kita buang, dibuka dulu ya tutupnya. Dan dibuang ke tempat sampah besi atau aluminium yang berwarna kuning. Terima kasih ya sudah membantu Miss Hesti untuk memilah dan membuang sampah sesuai jenisnya. Nah, demikian tadi penjelasan yang dapat Miss Hesti sampaikan untuk materi lingkungan sehat hari ini. Semoga apa yang Miss Hesti sampaikan dapat diterima dengan baik dan menjadi ilmu yang berguna untuk kalian kelak. Setelah selesai belajar, harapkan kembali buku dan alat tulis kalian ya. Tetap jalankan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Miss Hesti. Sampai jumpa di Yuk Belajar Miss Hesti berikutnya. Terima kasih.